Gumilar, ma'ruf dengan panggilan Abu Kunaizah. Beliau lahir di Majalengka 16 Oktober 1988. Alhamdulillah beliau sudah menempuh pendidikan yang Masya Allah kita telah ketahui. Dan terakhir beliau telah menyelesaikan gelar doktor ya di King Saud University Riyadh. Beliau spesialis di dalam usul nahwu. Sekarang pembimbing kita pada saat ini yaitu Abu Kunaiza sebagai pembina program di Nadwa yang insya Allah ini telah ma'ruf di Indonesia. Tidak berlama lagi insya Allah anak akan langsung segera memberikan kesempatan pada Ustadz kita Abu Kunaiza untuk membimbing kita memahami materi ini insya Allah. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Asyhadu an la ilaha illa huwal azizul wahhab. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustaghfirut tawwab. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala al-ali wal ashab. Wa nas'alus salamata minal 'adzabi wa su'il hisab. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas terdengar? Jelas Ustaz. Ya. Jelas Ustaz, insyaallah. Ya, pertama saya ingin meluruskan apa yang tadi disampaikan oleh moderator. Ya, bahwa sampai sekarang saya masih talib, masih pelajar dan belum lulus ya, belum lulus. Saya masih pelajar dan juga mungkin masih sebaya dengan antum sekalian. Kita sama-sama belajar, sama-sama thalabul ilmi, sehingga nanti kalau ada kesalahan, ada keliru, mohon diluruskan, dikoreksi, sehingga di sini kita terbuka saja, kita diskusi ya. Kalau ada nanti di sela-sela ada pertanyaan ya, semoga nanti saya bisa cek bagian chat. Kalau tidak nanti diingatkan di moderator kalau ada pertanyaan apa, mungkin saya tidak melihat. Baik, untuk mempersingkat atau menghemat waktu, kajian kita ini mengenai sebuah kitab Al-Mukhtasar fin Nahwi, dan jujur saja pertama kali saya ditawari untuk bergabung menjadi bagian dari tim pengajar di KUSA ini. Saya tanyakan terlebih dahulu kitab apa yang akan dijadikan muqarrar ya, dijadikan panduan. Kemudian saya diberitahu bahwa judul kitabnya adalah Al-Mukhtasar fin Nahwi karya Dr. Khalid Al-Juhani, dan jujur ini saya baru mendengar kitab ini dan belum pernah membaca sebelumnya. Namun setelah saya membaca bagian muqaddimah, saya dapati bahwa sasaran dari kitab ini yang disampaikan oleh penulis adalah untuk pemula, di mana penulis menyebutkan di bagian muqaddimah, kalau antum sekalian mendownload kitabnya bisa dicek ya, di bagian muqaddimah di sini disebutkan di halaman keempat, waqad qasadtu bihadzal kitabi taisira ilmin nahwi lil mubtadiin, bahwasanya tujuanku dari kitab ini, yakni menulis kitab ini, adalah untuk memudahkan ilmu nahwu bagi pemula, lil mubtadiin.
Akan tetapi kita dapati kitab ini adalah kitab yang tebal, ada sekitar 400 halaman. Dan full semuanya ini tanpa harokat. Artinya betul-betul kitab gundul. Inilah yang disebut kitab gundul. Dan tentu kita semua mengetahui bahwa umumnya kitab Nahwu untuk pemula itu adalah biasanya berupa lembaran-lembaran yang tipis. Ya, kita ambil contoh saja Jurumiyah, tidak sampai 20 halaman, ya 17 halaman, atau kitab lainnya yang semisal kitab yang kontemporer seperti An-Nahwu Shagir atau yang semisal. Ya, itu kitab-kitab yang tipis. Sehingga dengan kitab yang tipis tersebut bisa diharapkan selesai dalam beberapa majelis saja. Dan biasanya untuk pemula ini full harokat, tidak gundul seperti ini. Nah, sehingga dari sini perlu antum perhatikan bahwa pemula yang dimaksud oleh penulis di sini adalah pemula di level perguruan tinggi, yakni seperti kita sekarang ini level S1 misalnya. Tingkat S1, bukan dari nol misalnya setingkat SD. Seandainya saja muqarrar yang dibahas di perkuliahan ini adalah kitab mungkin kitab-kitab yang belajar untuk muhadasah atau yang semisal, tentu materi yang lain ini tidak akan terkejar karena di semester ini antum juga dapat akidah, kemudian fikih, usul fikih, ada mustalah hadis dan yang lain-lain. Maka bagaimana bisa memahami semua muqarrar yang lain ini jika level antum masih di misalkan bahasa Arabnya setingkat SD misalnya. Ya, gitu. Jika kita hanya mempunyai kesempatan untuk mempelajari ilmu alat bersamaan dengan bahan yang hendak diolah oleh alat tersebut, yakni ilmu din, maka kita semestinya idealnya itu lebih bergegas menguasai dulu alatnya lebih cepat daripada menguasai bahannya. Namun dari sisi keunggulan pada kitab ini adalah ia memiliki banyak sekali soal latihan. Ya, dia punya banyak soal latihan, ada tabel-tabel, bahkan di setiap pasalnya atau di setiap babnya itu dia punya banyak sekali latihan. Dan ini sesuai dengan kita lihat di cover. Beliau mengatakan bahwa Al-Mukhtasar fin Nahwi judulnya, kemudian diberi deskripsi singkat, yaitu kitabun ghaniyun bil amthilah wal jadawil wat tadribat. Bahwasanya kitab ini adalah kitab yang dipenuhi dengan contoh, kaya akan contoh, kemudian tabel-tabel dan latihan-latihan. Dan ini semua tentu membantu untuk mengasah kemampuan siswa dan memudahkan dalam pemahaman. Jadi bukan hanya kitab ini mengajarkan dengan pendekatan teori, akan tetapi juga disertai dengan praktek. Nah, inilah yang membuat saya tertarik untuk membahas, ya, ikut bergabung dengan tim ini dan membahas kitab Al-Mukhtasar fin Nahwi ini. Baik, kita langsung baca sesuai dengan pertemuan pertama yang disampaikan oleh Dr. Khalid Al-Juhani. Yakni kita bahas dulu fasal yang pertama, yakni di halaman ke-7. Halaman ke-7. Baik, kita baca halaman ke-7. Al-Faslul Awal, Mabadi'u Ilmin Nahwi. Pasal yang pertama adalah prinsip-prinsip ilmu nahwu. Beliau penulis hafizahullah ta'ala berkata, "I'lam ya talibal ilmi," ketahuilah wahai para penuntut ilmu. Sebentar, saya beri ini ya biar terlihat. Saya beri tanda ya biar bisa terlihat. "I'lam ya talibal ilm."
Ketahuilah wahai para penuntut ilmu, i'lam rahimaniyallahu wa iyyak. Ketahuilah, semoga Allah merahmatiku dan dirimu, annahu yanbaghi liman arada ay yata'allama ilman, bahwasanya seyogyanya bagi siapa yang hendak mempelajari suatu ilmu, sebuah ilmu, apapun itu, tidak hanya ilmu nahwu, ay ya'rifa mabadi'ahul asyarah, yakni mengetahui terlebih dahulu 10 prinsip allati tusawwiru lahu dzalikal ilma qabla syuru'i fihi, yang mana dengan 10 prinsip tersebut bisa tergambarkan ilmu tersebut secara umum qabla syuru'i fihi, sebelum memulai mempelajarinya. Nah, ini idealnya seperti itu. Jadi kita berkenalan dulu dengan ilmu tersebut sehingga lebih terarah, sehingga kita mengetahui secara umum apa saja yang dipelajari di sana, apa tujuannya, apa saja syarat-syaratnya, kemudian apa buah atau output dari ilmu tersebut, siapa yang mencetusnya, dan seterusnya. Ini nanti 10 prinsip tersebut, sehingga kita mengenal, setelah mengenal ya kita lebih menjiwai atau lebih menghayati apa yang akan kita pelajari. Kemudian wa mimman jama'a hadhil mabadi, dan di antara ulama yang mengumpulkan prinsip-prinsip tersebut, yakni ke-10 prinsip tersebut, fi abyatin syairiyah, yang dikemas dalam bentuk bait-bait syair, adalah As-Sabban. As-Sabban rahimahullah. As-Sabban beliau ya seorang ulama masyhur, pemilik kitab Hasyiatus Syabban, ya, Hasyiatus Sabban, yang terkenal, yakni dikatakan bahwa belum sempurna seorang mempelajari kitab Alfiyah Ibnu Malik sebelum membaca kitab Hasyiatus Sabban. Karena apa? Karena penjelasan yang mendetail, lengkap, ya, dan memang menyeluruh. Nah, di mana As-Sabban ini membuat 3 bait syair yang mana di sana berisi mengenai prinsip-prinsip ya mempelajari setiap ilmu, dan tidak hanya terbatas kepada ilmu nahwu. Fi qaulihi inna mabadi kulli fannin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah nisbatun wa fadduhu wal wadi' wal ismul istimdadu hukmus syari' masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man darul jami'a hadza syarafa. Kata beliau rahimahullah, ya, kita artikan dulu secara umum. Inna mabadi, sesungguhnya prinsip-prinsip, kulli fannin, setiap ilmu itu ada asyarah, ada 10. Ya, prinsip dalam mempelajari setiap ilmu, cabang ilmu apapun itu, kulli fannin, ya, mau akidah, sorof, mau fikih, mustalah hadis, ya, apapun itu, tafsir, termasuk ke semua ilmu itu, bahwasanya prinsipnya itu ada 10. Yang pertama al-haddu, yaitu adalah pengertian ilmu itu apa. Jadi jangan sampai kita mempelajari ilmu nahwu tapi nahwu itu apa tidak tahu, ya, asal ikut-ikutan saja karena ramai orang belajar nahwu, kita ikut belajar nahwu, ya. Ternyata belum paham apa itu nahwu, dikiranya nahwu itu adalah mempelajari menghafal kosakata misalnya, atau mempelajari makharijul huruf, dikiranya, ya, disangkanya, atau misalnya dikiranya mempelajari imla khat, ya, cara menulis yang benar, yang betul, atau dikiranya mempelajari perubahan setiap kata atau tasrif, atau dikiranya mempelajari uslub-uslub dalam penyampaian suatu ucapan dengan indah. Ya, itu semua tidak dipelajari dalam nahwu, ya, semua ada cabang ilmunya tersendiri. Maka perlu diketahui pengertian ilmu nahwu itu apa. Kemudian yang kedua, wal maudhu', objek, sasaran, ya, objek apa yang dipelajari dalam ilmu nahwu itu perlu juga diketahui. Yang kedua. Kemudian tsumma samarah, yang ketiga adalah hasil, output atau buah dari mempelajari ilmu nahwu itu apa. Nanti kita bisa apa? Ya, dengan nahwu itu kita bisa apa? Apakah kita bisa ngomong dengan lancar, ngomong bahasa Arab dengan lancar,
atau bisa menulis dengan baik, atau makhraj kita menjadi indah, ya. Itu semua perlu diketahui apa thamarah dari ilmu nahwu. Kemudian yang keempat, nisbah, ya, kaitannya dengan ranah ilmu apakah nahwu ini masuk ke dalam ilmu apa? Ilmu sains kah, atau masuk ke dalam ilmu din kah? Ya, atau ilmu misalkan ekonomi bisnis atau apa? Ya, ini perlu diketahui nisbahnya ke mana, ya. Nasabnya ini, ilmu nahwu ini kemana? Wa fadluhu, yang kelima adalah keutamaannya. Apa keutamaannya sih kita mempelajari ilmu nahwu? Itu juga perlu diketahui. Jangan sampai terbuang waktu kita sia-sia mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat. Wal wadi', yaitu pencetusnya, siapa yang pertama kali merumuskan ilmu nahwu. Ini juga perlu mengetahui sejarah, sehingga kita juga bisa mendoakan mereka, para pendahulu kita yang telah berjasa menyebarkan ilmu sampai kepada kita, ya. Jangan lupa doanya rahimahumullahu jami'an. Kemudian yang ketujuh, walismu, ya, tentu ilmu nahwu ini memiliki nama-nama lain. Jangan sampai kita keliru, misalnya saya ingin belajar ilmu nahwu, ya, tidak taunya ditawari ilmu, ya, belajar ilmu i'rab, ya, padahal ilmu nahwu dan i'rab itu adalah sama. Nanti kita bahas nama lain dari ilmu nahwu. Kemudian yang ke-8, al-istimdad. Al-istimdad itu adalah sumber rujukan, ya, di mana rujukan apa saja yang mu'tamad atau yang diakui di dalam ilmu nahwu yang bisa dijadikan sebagai sumber rujukan. Kemudian yang ke-9 adalah hukmus syari'. Yang dimaksud adalah apa hukumnya kita mempelajari ilmu nahwu secara syariat. Ya, karena syariat itu ada hukumnya, apakah dia wajib atau sunnah, ya, atau makruh atau haram. Kita perlu tahu itu. Dan yang ke-10 adalah masail. Masail ini adalah bab-bab apa saja yang dipelajari di dalam atau dibahas di dalam ilmu nahwu tersebut. Wal ba'du bil ba'di iktafa. Maksudnya iktafal ba'du bil ba'di. Sebagian orang itu merasa cukup dengan sebagian prinsip ini. Artinya tidak semuanya dikaji. Dari 10 ini mungkin hanya 5 saja yang dibahas, ya, atau 6 diantaranya saja boleh, ya. Tidak mengapa, dipilih silahkan, tidak harus semuanya ini dibahas. Akan tetapi waman darul jami'a, ya, idealnya bagi siapa yang mengetahui ke-10-10-nya ini, haza syarafa, maka dia telah memperoleh apa? Kemuliaannya, arti keagungan, atau dia sudah mengenal ilmu nahwu secara keseluruhan. Karena memang tidak kenal itu tidak sayang. Tidak sayang bagaimana kita mau mempelajari, ya. Jangankan sayang, tidak ada perhatian, maka ya masuk telinga kiri, kemudian keluar telinga kanan. Maka salah satu kunci untuk menguasai suatu suatu ilmu adalah mengenal dan cinta. Ya, mengenal, kemudian baru jatuh cinta. Kemudian faman alima hadhil mabadi al-asyarah. Barang siapa yang mengetahui 10 prinsip ini, ahata bil ilm, maka dia akan meliputi, akan menguasai ilmunya insyaallah taala, tentu dengan taufik dan pertolongannya. Wa tasawwarahu tasawuran jayyidan, maka akan terkonsep dengan konsep yang baik, ya, tergambarkan di benaknya apa yang akan hendak dia pelajari karena dia sudah mengenalnya. Mimma yu'ahiluhu lidukhuli fi dirasatihi dirasatan ta'siliyah, yang mana, ya, sehingga dia bisa memantapkan diri ketika memulai mempelajarinya dengan pemahaman yang taksil, yang kokoh, ya. Baik, kita mulai dari mabda yang pertama, prinsip yang pertama, al-mabda'ul awal, haddu ilmin nahwi, yakni ta'rifuhu. Yang dimaksud dengan haddu, batasan-batasan, itu adalah ta'rif, definisi, pengertiannya. Ya, kita kenalkan dulu apa itu ilmu nahwu. Disebutkan di sini an-nahwu fil lughah yutlaqu ala iddati ma'an. Bahasanya ilmu nahwu secara bahasa itu bisa dipahami dengan beberapa makna, di antaranya minha, yang pertama asyabah. An-nahwu secara bahasa artinya syabah wal mithl, yakni mirip,
atau identik atau sama. Ya. Kakaulikan Zaidun nahwu Amr. Ya, sebagaimana ucapanmu Zaid nahwu Amrin. Maksudnya apa? Shibhuhu ay shibhuhu wa mithluhu. Yakni Zaid itu mirip dengan Amr. Zaidun nahwu Amrin. Artinya Zaidun shibhu Amrin atau mithlu Amrin. Jadi nahwu secara bahasa yang pertama adalah mithlu atau syabah. Yang kedua al-miqdaru wal kamiyah. Yakni nahwu itu adalah ukuran. Ukuran. Kaqaulika ma'i nahwu kilo. Bersamaku ada sekitar 1 kilo. Ai ma yusawi kilo. Yakni yang setara dengan 1 kilo. Jadi nahwu itu artinya setara atau seberat atau sebesar. Ya, intinya dia adalah ukuran atau takaran. Yang ketiga nahwu itu artinya jihah, arah, al-jihah. Kaqaulika safartu nahwa Makkah. Aku pergi ke arah Mekah, ai jihata Makkah, yakni ke arah atau menuju Mekah. Yang keempat, nahwu itu artinya apa? Al-qasdu, yakni tujuan atau maksud. Kaqaulika nahautu nahwak, nahautu nahwaka. Artinya apa? Ai qasadtu qasdak. Aku mengikuti pendapatmu, aku sependapat denganmu, atau aku satu tujuan denganmu. Nah, itu maksud dari nahwu, yaitu al-qasdu. Baik, adapun nahwu itu tadi secara bahasa, sekarang secara istilah. Menurut istilah apa nih? Nahwu karena kan berbeda. Nahwu yang dimaksud dengan para ulama nahwu itu bukan nahwu itu, ya, bukan keempat makna yang tadi disebutkan. Wa nahwu fi istilahil ulama. Adapun nahwu menurut istilah ulama itu ada apa? Huwal ilmu bil qawaid. Adalah ilmu kaidah. Ilmu kaidah. Namanya kaidah itu kan ada rumus, ya. Kaidah itu adalah rumus. Allati yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimatil arabiyyah. Yang mana dengan ilmu tersebut bisa diketahui kondisi akhir setiap kata dalam bahasa Arab. Ya, ahwalu awakhiril kalimat al-arabiyyah. Nah, fi hali tarkibiha, tidak cukup sampai di sana, tidak hanya kita mempelajari kondisi akhir setiap kata, ya, karena kalau kita hanya mempelajari kondisi akhir setiap kata, maka ya kitabun misalnya qalamun diakhiri dengan dhammah, itu kita bahas, tidak bisa dalam ilmu nahwu. Ada pembatas di sini fi hali tarkibiha, yakni ketika dia tersusun antara satu kata dengan kata yang lainnya sehingga membentuk sebuah kalimat. Nah, ini yang paling penting. Ya, karena kita tidak membahas akhiran kata ketika ia berdiri sendiri. Misalnya kitabun apa i'rabnya, tidak bisa. Ya, karena dia bukan fi halit tarkib, dalam kondisi tersusun, tidak. Dia kondisinya satu kata. Dan ini tidak bisa dibahas di dalam ilmu nahwu. Ya, akan tetapi kalau misalnya kitabun, apa i'rabnya dalam kalimat hadza kitabun. Nah, ini baru bisa kita bahas. Dia marfu diakhiri dengan dhammah. Kenapa diakhiri dengan dhammah? Hadza kitabun, karena dia menandakan bahwa fungsinya adalah sebagai khobar, sebagai predikat. Nah, ini baru bisa dibahas. I'raban wa binaan, baik akhirannya itu menunjukkan i'rab maupun menunjukkan bina. Ya, nanti kita bahas apa itu i'rab, apa itu bina, tidak perlu khawatir. Prinsip yang kedua, al-mabda'u tsani, prinsip yang kedua, maudhu' ilmin nahwi. Yakni objek pembahasan dalam ilmu nahwu, apa saja yang dibahas, ya, atau objek apa yang menjadi bahan untuk perbincangan dalam ilmu nahwu, yaitu tadi yang sudah disebutkan pada definisi al-kalimatul arabiyyah, yakni semua kata, ya, dalam bahasa Arab. Semua kata dalam bahasa Arab min haitsu ikhtilafu al-ahwalid dakhilah 'alaiha. Yakni ditinjau dari sisi perubahan kondisi
akhirannya tadi, ya, dari perubahan kondisi yang terjadi ya padanya ketika fi hali tarkibiha, ketika kata-kata tersebut tersusun dalam sebuah kalimat. Nah, ini objek kajian di dalam ilmu nahwu, yaitu kata di dalam kalimat, ya, sederhananya seperti itu. Akhiran kata dalam kalimat. Kemudian al-mabda'u tsalits, prinsip yang ketiga, yaitu as-samratul marjuwah min ta'allumi ilmin nahwi. Apa sih buah yang diharapkan? As-samratul marjuwah itu buah yang diharapkan, output yang diharapkan min ta'allumi ilmin nahwi, ya, dari mempelajari ilmu nahwu. Apa sih yang diharapkan? Nah, ini di sini ada tujuannya. Ada tujuannya mempelajari ilmu nahwu. Minats samaratil marjuwah min ta'allumi ilmin nahwi. Di antara buah yang diharapkan dari mempelajari ilmu nahwu adalah yang pertama, fahmul Qur'anil Karim. Memahami Al-Qur'anul Karim wal hadithi an-nabawi, dan hadis Nabi, fahman sahihan, dengan pemahaman yang benar, yang sahih, yang tepat. Nah, ini harapan yang pertama dari mempelajari ilmu nahwu ini, dan ini puncaknya, ya, makanya posisikan di nomor pertama. Yang kedua, idraku i'jazil Qur'anil Karim, yakni mengetahui mukjizat Al-Qur'an dari sisi bahasa, tentunya dari sisi bahasa, wal wuqufu ala asrarihi, dan mengungkap rahasia-rahasia yang memang belum diketahui dalam Al-Qur'an. Dan tentu sampai detik ini mukjizat Al-Qur'an masih terus ada, ya, masih tidak akan ada habis-habisnya. Tentu ini adalah menjadi tugas kita semua, ya, di mana kita mempelajari ilmu nahwu untuk tujuannya adalah mengungkap itu pedoman hidup kita. Kemudian yang ketiga, ya, buah yang ketiga adalah siyanatul lisan an khata'in nutq, yakni menjaga lisan dari salah ucap, menjaga lisan supaya tidak salah ucap. Wal yad an khata'il kitabah, dan tangan dari salah tulis, yang kita menulis menulis kalimat dalam bahasa Arab supaya tidak salah-salah. Kemudian wal aqli an khata'il fahm, dan akal, ya, menjaga akal supaya tidak salah paham, ya, orang mengucapkan apa kita anggap apa, ya, itu karena kita tidak bisa memahami kalamul Arab, orang Arab, ya, mengatakan demikian kita pahami demikian. Itu karena juga kurang mempelajari ilmu nahwu. Dan yang terakhir, wal jawarihi an khata'il amal, yakni untuk menjaga anggota tubuh dari salah langkah, salah amalan. Nah, di sini, ya, sambil kita biar diskusi, ya, kalau antum perhatikan thamrah yang terakhir, al-akhirah yang terakhir ini, buah yang terakhir, wal jawarihi an khata'il amal, bahwasanya nahwu itu mampu menjaga anggota tubuh dari salah amalan. Ya, siapa yang bisa jawab? Apa kaitannya nahwu dengan amalan badan? Ya, bukankah nahwu itu hanya berkaitan dengan lisan? Apa kaitannya dengan amalan badan? Ada yang bisa jawab? Bisa dengan tulisan? Biar ramai, pakai tulisan aja, ya. Intonasi saat bicara.
Kalau kita paham nahwu, maka akan mendapatkan arti yang sahih, maka amalannya pun sahih. Masya Allah. Ada lagi jawaban yang lain? Nah, agar tidak salah dalam mempraktekkan hadis yang berkaitan dengan ibadah ya atau ayat. Masya Allah, ya bagus-bagus ini jawabannya. Ada yang mau coba lagi? Nah, ini mirip juga agar tidak salah memahami hadis Nabi SAW terkait ibadah. Ini bagus juga, ibarat pisau, kita akan bisa membedah intisari ilmu-ilmu dinul Islam dengan nahwu ya. Berkaitan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Iya, betul. Insyaallah. Ya, jadi ini jawabannya, wah ini ada yang panjang. Karena kembali ke tujuan awal kita mempelajari ilmu nahwu untuk memahami dalil Al-Quran dan hadis secara benar. Jadi maksud dari menjaga badan dari salah amal adalah untuk memahami dalil nas dengan baik. Nah ini, ya ini tepat nih ya. Sebetulnya yang atas juga betul juga. Ini cuma karena agak panjang jadi lebih tepat. Ya, jadi tadi sudah disampaikan ya tujuan atau samroh yang utama dari mempelajari ilmu nahwu adalah memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang sahih, yang benar. Ya, sehingga sebetulnya samroh atau tujuan menjaga tubuh dari kesalahan amalan dalam berbuat itu adalah tujuan utama daripada menjaga apa? Menjaga lisan. Ya. Jadi justru yang apa al-jawarih ya, yakni siyanatul jawarih an khata'il amal, ini adalah tujuan utama daripada apa? Siyanatul lisan an khata'in nutqi. Karena kita melihat dari tadi poin pertama ya, dan memang tujuan awal dari dirumuskannya ilmu nahwu sejak pertama kali dicetuskan oleh Khalifah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib adalah untuk apa? Radhiyallahu an, adalah untuk menghindari lahan atau kesalahan di dalam Al-Qur'an. Ya, ini agar kaum muslimin yang mana mereka ini ya, karena ketika itu Islam sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia, ya, agar kaum muslimin yang non Arab ini bisa membaca dan memahami Al-Qur'an dengan tepat, dengan sahih. Dan seorang muslim jika telah memahami maksud Al-Quran dan As-Sunnah dengan sahih, tentu dia akan beramal sesuai dengan syariat. Ya, sebagaimana yang antum tadi sampaikan. Ya, adapun menjaga lisan dari kesalahan ucap itu adalah tujuan sekunder. Ya, samroh far'iyah. Samroh far'iyah sebagaimana disampaikan oleh Syekh Al-Hazimi di kitabnya Fathur Rabbil Bariyah, Syarah Manzumah Ubaidi Rabbihi, di mana beliau mengatakan wa thamratu ilmin nahwi faidatu, bahwasanya buah dari ilmu nahwu dan faidahnya adalah annahu miftahun li fahmi syariah, yakni ia adalah kunci untuk memahami syariat. Wa amma siyanatul lisan anil khata fil kalam, adapun tujuan menjaga lisan dari kesalahan ketika dia berbahasa, berucap, berkata-kata, fahadhihi samratun far'iyah, kata beliau. Maka ini adalah buah far'i, yakni tujuan sekunder, bukan tujuan primer. Ya. Maka siyanatul jawari an khata'il amal ini asal dari dirumuskannya ilmu nahwu daripada siyanatul lisan an khata'in nutqi. Ya, daripada kesalahan lisan dari salah ucap ya, menjaga lisan dari salah ucap. Baik, berikutnya al-mabda'ur rabi'. Prinsip yang keempat adalah nisbatu ilmin nahw. Yakni nisbah, nasabnya ilmu nahwu ini kemana?
Ya, ilmu nahwu ini nasabnya kemana? Yunsabu ilmu nahwi ilal ulumil arabiyyah. Ilmu nahwu ini berkaitan dengan ilmu bahasa Arab. Ya. Jadi dia adalah cabang. Ilmu nahwu ini satu dari sekian banyak cabang ilmu bahasa Arab. Ya, dan dia adalah pokoknya, pondasi utama daripada cabang yang lainnya. Al-mabda'ul khamis, prinsip yang kelima, fadlu ilmin nahwi, keutamaan ilmu nahwu. Nah, di sini penulis hanya menyebutkan secuil saja dari keutamaan ilmu nahwu, karena nanti di pasal yang kedua setelah ini itu akan disebutkan qaul salaf, ya, ulama salaf mengenai keutamaan bahasa Arab secara panjang lebar, sehingga di sini hanya sedikit saja di antaranya beliau nukilkan. Kata beliau, ilmu nahwi fadluhu azimun jiddan. Bahwasanya ilmu nahwu itu keutamanya sangat besar. Id bihi yumayyizul kalamu sahih min saqimihi. Kenapa dikatakan bahwa dia memiliki keutamaan yang besar? Karena dengannya bisa dibedakan antara kalam yang sahih, yang benar, min saqimihi, dari kalam yang sakim. Yang sakim itu yang sakit, lawan dari sahih. Jadi bisa dibedakan orang ini kalamnya benar atau salah, sesuai kaidah atau tidak, itu dari ilmu nahwu. Wa huwa di'amatul arabiyyah wa qanuniha al-a'la. Dan ilmu nahwu ini merupakan di'amah, penopang atau pondasi al-arabiyyah, bahasa Arab. Wa qanuniha, dan tata bahasanya dan hukum-hukumnya al-a'la, yang tertinggi dari jauh. Yakni maksudnya dia di atas sorof, di atas balaghah, di atas arud, misalnya di atas imla, ya, di atas ilmu saut misalnya, dan seterusnya. Ya, cabang-cabang ilmu lughah yang lainnya. Wa yuftadahu faqiduhu bikathratil khata'. Ya. Dan tanpa nahwu yuftadah, akan tersingkap faqiduhu, yakni orang yang tidak faqid itu orang yang kehilangan, ya, hu-nya ini kembali kepada nahwu, ya. Orang yang tidak bisa nahwu, yang tidak paham nahwu, faqiduhu yuftadahu, akan apa? Akan tersingkap, akan ketahuan dengan apa? Bikathratil khata', dengan banyaknya dia salah ucap, ya, salah ngomong. Nah, itu bisa nampak. Jadi ini keutamaan ilmu nahwu. Kemudian al-mabda'us sadis. Al-mabda'us sadis, prinsip yang ke misalnya ke-6, prinsip yang ke-6 adalah wadi'u ilmin nahwi. Wadi'u ilmin nahwi. Mohon di silent ininya, mic-nya, atau moderator bisa ini bantu ini mute, ya. Baik. Prinsip ke-6, wadi'u ilmin nahwi. Siapakah pencetus ilmu nahwu? Wadi'u usuli ilmin nahwi, pencetus, ya, usul, pondasi, ya, atau dasar ilmu nahwu, huwa Abul Aswad ad-Du'ali rahimahullah ta'ala. Abul Aswad ad-Du'ali. Wasabab fi wad'ihi, dan Abul Aswad ad-Du'ali ini wafat pada tahun 69 Hijriah, ya. 69 Hijriah. Apa penyebabnya? Apa motivasi beliau untuk merumuskan ilmu nahwu ini? Di sini ada kisah singkat. Anna Abul Aswad dakhala ala ibnatih. Bahwasanya suatu saat, suatu ketika Abul Aswad ini dakhala ala ini bukan masuk. Artinya kalau dakhala kemudian diikuti dengan ala, artinya berjumpa, ya, atau berkunjung, ya. Karena tidak mungkin dakhala, ya, masuk ke putrinya, bagaimana? Kalau masuk ke rumah masih masuk akal. Ya, kalau dakhala ila, ya, itu masuk. Kalau dakhala ala artinya berjumpa
atau berkunjung, ya, mengunjungi putrinya. Faqalat lahu, maka putrinya berkata, ya abati ma asyaddul har. Ya abati ma asyaddul har. Wahai ayahku, maksudnya adalah artinya panas sekali. Ya, hari ini panas sekali cuacanya atau hawanya. Fadhannaha tas'aluhu, maka sang ayah mengira bahwa putrinya ini sedang bertanya. Wa tastafhamu minhu, ya, menanyakan apa itu yang paling panas. Ya, ai di sini disebutkan ayu zamanil hari asyaddu, yakni waktu yang mana yang paling panas. Ya, waktu yang mana yang panas. Faqala laha, maka Abul Aswad berkata kepadanya, syahru safar. Tentu, ya, waktu yang paling panas itu adalah bulan Safar. Kenapa? Karena memang bulan Safar ini bulan yang puncaknya saifiyah, puncaknya musim panas di Arab, ya. Faqalat, maka putrinya berkata, ya abati innama akhbartuk. Wahai ayahku, aku ini sedang memberitahumu, walam as'aluk, bukan bertanya. Yakni aku memberitahu bahwasanya hari ini sangat sangat panas. Ya, kenapa bisa miskomunikasi seperti itu? Karena kesalahan putrinya mengatakan ma asyaddul har. Ya, yang menjadi poin titik kesalahannya itu di sini. Di domahnya asyaddu. Ya, di domahnya asyaddu. Semestinya dia mengatakan ma asyaddal har. Ma asyaddal har. Artinya ini takjub, bentuk takjub. Sehingga satu saja kesalahan harokat bisa terjadi miskomunikasi. Ya, bisa terjadi salah tangkap antara yang berbicara dengan yang mendengarkan. Maka dari itu, ya, Abul Aswad berinisiatif untuk mengunjungi Amirul Mukminin. Fa'ata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka atas kejadian itu Abul Aswad pun mengunjungi Amirul Mukminin dan berkata, faqala ya Amirul Mukminin, dhahabat lughatul Arab. Ya, bahasa Arab itu mulai pergi, mulai memudar. Lamma khalatil ajam, semenjak apa? Bercampurnya dengan bahasa ajam, bahasa non-Arab. Mulai sedikit demi sedikit terkikis. Wa ausyaka in tatawala 'alaiha zaman, ya, in tatawala 'alaiha zamanun an tadmahil, ini yang betul tadmahil, ya, bukan tadmahil. Bisa dikoreksi di kitab antum. Ya, yang betul ada tadmahil. Maka kata Abul Aswad, lama kelamaan seiring berjalannya waktu, ya, pasti bahasa ini akan punah pula. Tadmahil, antadmahil, ya, tadmahil bukan tadmahil, tadmahil lah. Artinya punah, akan hilang, akan sirna. Ya, kalau kita biarkan, kata Abul Aswad, pasti akan hilang juga, sebagaimana umumnya bahasa yang tidak terjaga seperti bahasa Shakespeare, ya, bahasa Inggris, bahasa Yunani. Lama kelamaan kalau tidak dijaga akan hilang juga. Faqala lahu, maka Amirul Mukminin kemudian berkata, mengapa? Wa madzadaka? Memangnya ada apa? Ya, mengapa bisa demikian? Maka fa'akhbarahu khabara ibnati, diceritakanlah kisahnya tadi dengan putrinya. Fa'amarahu Aliyun radhiyallahu anhu ayyadha'a ilman nahwi, maka ketika itu Ali pun memerintahkan untuk merumuskan ilmu nahwu. Wa amla alaihi, kemudian Ali di sini mendiktekannya, ya, sebagai muqaddimah. Bahwasanya kata Khalifah Ali, al-kalamu kulluhu la yakhruju an ismin wa fi'lin wa harfin ja'a li ma'na. Bahwasanya kata Ali, seluruh kalam itu tidak luput dari isim, fi'il dan huruf yang bermakna. Nah, maka atas dasar ucapan Ali ini, ya, sebagian ulama berpendapat bahwa pencetus ilmu nahwu yang pertama kali itu bukan Abul Aswad, tapi siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib yang mendahului prolog dari dirumuskannya ilmu nahwu tersebut dengan ucapannya al-kalamu kulluhu la yakhruju an ismin wa fi'lin wa harfin ja'a li ma'na. Tsumma
rasama usula ilmin nahwi kullaha. Ya, kemudian Abul Aswad ini menuliskan, mencatat seluruh usul, ya, usul dasar-dasarnya saja, dasar-dasar ilmu nahwu yang penting. Ya, misalnya fa'il itu rofa, ya, maf'ul bi itu mansub, ya, dan seterusnya. Walaupun kitabnya Abul Aswad Ad-Du'ali belum ditemukan sampai sekarang, ya. Kita jadi tidak tahu, tapi yang jelas itu baru pondasinya saja. Ya, disebutkan oleh para ulama demikian. Fanaqalahan nahwiyun wa farra'uha. Kemudian baru setelah itu ulama nahwu mengambilnya dan mengembangkan ilmu nahwu tersebut menjadi lebih detail lagi. Baik, itu mabda yang ke-6. Sekarang al-mabda'us sabi' ismu ilmin nahwi, ya, ismu ilmin nahwi. Nama lain dari ilmu nahwu. Min asma'i ilmin nahwi ilmul i'rab, ya, ilmu nahwi ilmul i'rab, qawaidul i'rab. Nah, ini di antara nama lain ilmu nahwu itu adalah ilmu i'rab atau qawaidul i'rab. Intinya sama, yaitu adalah ilmu nahwu juga. Al-mabda'u tsamin, prinsip yang ke-8, istimdadu ilmin nahwi. Ya, yaitu sumber ilmu nahwu yang bisa dijadikan syawahid, yakni rujukan-rujukan sebagai bukti, ya, yang bisa dijadikan dalil. Yastamiddu ilmu nahwi madatahu min thalathati masadir. Maksudnya ilmu nahwu ini bisa, ya, dijadikan maddahnya atau pelajarannya ini bisa dijadikan sumber rujukan min thalathati masadir, yang bisa dijadikan rujukan atau itu adalah 3 sumber. Ya, ada 3 sumber. Yang pertama Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Qur'anul Karim ini bisa dijadikan contoh-contoh kalimat, ya, untuk mengokohkan hukum tersebut. Ya, karena memang asalnya berawal dari kekhawatiran adanya lahan atau kesalahan di dalam Al-Qur'an. Maka tentu Al-Qur'an ini adalah sumber utama ilmu nahwu, ya, sebagai barometer atau tolak ukur. Yang kedua As-Sunnatun Nabawiyah. Ya, yang mana dia adalah afsahu kalami khalqillah. Ya, sefasih-fasih kalam, ucapan dari makhluk Allah. Kalau Al-Quran ini adalah afsahul kalam, kalamullah. Sepasih-fasih kalam itu adalah kalamullah. Sedangkan afsahu kalami khalqillah, ucapan makhluk Allah yang paling fasih itu adalah as-sunnatun nabawiyah. Dan yang ketiga adalah fasihu kalamil Arab, yaitu ucapan orang Arab yang fasih. Ini bisa dijadikan apa? Dijadikan sumber data atau rujukan. Al-mabda'ut tasi', prinsip yang ke-9, hukmus syari'i fi ta'allumi wa ta'limi ilmin nahwi. Yakni hukum menurut syariat, hukum mempelajari dan mengajarkan ilmu nahwu, ya, itu apa? Disebutkan di sini hukmu ta'allumi ilmin nahwi wa ta'limihi fardu kifayah. Yakni hukumnya adalah fardu kifayah. Menurut, ya, jumhur ulama, meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan dia fardul ain. Idza qama bihi may yakfi saqata 'anil baqin, ya, jika ada salah seorang yang mewakili, artinya sudah mampu menguasai ilmu nahwu tersebut, maka gugur kewajiban tersebut bagi yang lain. Ini adalah pendapat dari penulis. Ya, kemudian mabda yang terakhir al-mabdaul ashir. Prinsip yang ke-10 adalah masailu ilmin nahwi, bab-bab apa saja yang akan dibahas di dalam nahwu. Minal masail allati yubhathu fiha ilmun nahwi. Yabhathu fiha ilmun nahwi, ya, adalah bab-bab apa saja yang dibahas, ya, di dalamnya ilmu nahwu. Ya, di antaranya ada beberapa ini karena nanti akan kita bahas semua. Ya, insyaallah di kitab ini Al-Mukhtasar akan dibahas apa saja bab-babnya. Ini di antaranya yaitu rafa'nya fa'il, mubtada, khabar, ya, nasabnya maf'ul bih, kemudian hal, zaraf,
kemudian jarnya mudhaf ilaih, wa ma ba'da hurufil jar, dan yang majrur dengan huruf jar, kemudian ada jazmul fi'lil mudhari, ada bina'ul huruf, wal fi'lul madhi, wa fi'lil amr. Ya, ini di antara bab-bab yang insyaallah akan kita bahas. Baik, selesai ini pasal yang pertama. Sebetulnya harusnya jatahnya sampai pasal kedua, tapi saya sudah capek. Ya, di sini ada tadribat juga sebelum pasal yang kedua. Ada latihan-latihan, silahkan bisa dipelajari. Kalau yang belum paham nanti bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya. Nah, pasal yang kedua, ini silahkan antum baca sendiri saja ya. Yakni tentang apa? Ahammiyatu dirasati ilmin nahwi. Yakni keutamaan belajar ilmu nahwu, bisa dibaca sendiri. Nanti yang belum jelas bisa ditanyakan. Insya Allah di pertemuan berikutnya silahkan didiskusikan kalau dibutuhkan, dan kalau saya bisa menjawab. Di sini ada banyak sekali kalam asar ya dari sahabat, kemudian tabi'in dan ulama lainnya. Ya, akan tapi hati-hati. Ya, hati-hati karena tidak semuanya sahih. Ini memang harus dicek dulu riwayatnya. Misalnya nih, misal di qaul yang pertama nih, asar yang pertama yang datang dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, di mana disebutkan di sini ta'allum sebentar. Ta'allamul arabiyyata fa innaha tuthabbitu atau tuthbitul aqla ya wa tazidu fil muru'ah. Ini terkenal ini ucapan ini. Pelajarilah bahasa Arab. Kenapa? Karena sungguhnya ia mampu mengokohkan akal dan menambah muru'ah, yakni menambah kewibawaan. Ini ucapan yang terkenal sekali. Ya, meskipun dan secara makna memang betul. Ya, benar. Para ulama juga menyebutkan demikian. Karena memang bahasa itu secara umum ya mampu mencerdaskan. Ya, orang yang bisa, yang istilahnya yang poliglot itu bisa banyak bahasa, lebih dari 2 bahasa atau 3 bahasa, itu biasanya dia cerdas, memiliki kecerdasan yang lebih, karena dia bisa berpikir dengan pola pikir yang berbeda. Ya, satu berpikir dengan cara berpikir orang Arab, satu berpikir cara berpikir orang Indonesia, ya, atau dengan bahasa lainnya. Semakin banyak bahasa yang dia kuasai, maka insya Allah akan semakin mengasah akalnya. Secara umum makna dari asar ini betul. Ya, fa innaha tuthbitul aqla, dia mengokohkan akal. Wa tazidu fil muru'ah, menambah kewibawaan. Tentu saja kita ngomong sama orang Arab pakai bahasa mereka tentu dihormati daripada pakai bahasa asing. Ya, misalkan orang bule datang ke Indonesia pakai bahasa Indonesia tentu lebih dihormati daripada dia pakai bahasa Inggris. Ya, secara umum yang demikian. Dan ini fakta betul. Akan tapi kata Al-Imam Bukhari ya di kitab At-Tarikhul Kabir, bahwasanya asar ini, ya, perawi dari asar ini yaitu Abu Muslim namanya, adalah orang yang majhul, tidak dikenal. Sehingga penisbahan asar ini kepada Umar bin Khattab itu tidak benar, ya, tidak benar. Ya, ada sebagian yang mengatakan bahwa ini adalah ucapannya Al-Imam Syafi'i. Ya, maka dari itu ini perlu dipilih-pilih ya. Asar-asar ini tidak semuanya sahih. Tidak semuanya sahih meskipun secara makna betul. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan saya kira tidak ada pertanyaan ya. Ini hanya muqaddimah saja. Saya kira tidak untuk dipertanyakan muqaddimah kecuali kalau sudah masuk materi ya. Baik, saya kembalikan lagi ke moderator atau bagaimana ini? Nanti biar diselesaikan karena waktu juga sudah 1 jam ini. Sudah cukup ya moderator? Ya, sabar langsung. Iya. Baik, antum mau tutup atau saya undur diri dulu kalau gitu? Baik, mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah kita bertemu lagi di pekan depan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.